wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiah, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Lamongan. Kali ini saya akan mempraktekkan coaching untuk supervisi akademik, di mana kali ini saya berperan sebagai observer. Saya Didi Indra Putra sebagai coach. Saya Hakiki Mahismawati berperan sebagai coach. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiah, CGP Angkatan 11 dari SDN Simragung, Kecamatan Sukadadi, Kabupaten Lamongan. Kali ini saya akan mempraktekkan coaching untuk supervisi akademik, di mana kali ini saya berperan sebagai observer yang akan mensupervisi kegiatan coaching yang akan dilaksanakan oleh Pak Didik dan Bu Kiki, di mana Pak Didik selaku coach dan Bu Kiki selaku coach. Selamat pagi Bu Kiki. Selamat pagi Bu Alfiah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Alfiah. Alhamdulillah ya Bu Kiki. Kali ini saya selaku observer akan menanyakan beberapa hal terkait kegiatan coaching yang akan dilaksanakan oleh Pak Didik dan Bu Kiki. Dan di sini Bu Kiki itu selaku coach. Kira-kira kompetensi apa ya yang nantinya akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching ini, Bu? Oke Bu Alfiah, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi, yang akan dikembangkan oleh Bu Kiki adalah kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Terus, kira-kira yang akan Ibu fokuskan dalam kegiatan ini kompetensi apa ya, Bu? Oke Bu Alfiah, yang akan saya fokuskan di sini adalah kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Kenapa Bu Kiki fokus pada kompetensi pertanyaan yang berbobot? Karena saya ingin dengan pertanyaan pemantik yang saya kembangkan, saya berharap bisa mendorong coach untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Baik Bu Kiki, monggo silakan bisa dimulai proses coachingnya, nggih. Nggih, Bu Alfiah. Assalamualaikum Bu Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Kiki? Alhamdulillah kabarnya baik Pak, sehat. Kabar keluarga juga sehat Bu nggih? Nggih, alhamdulillah sehat semua Pak Didik. Bu Kiki, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya ini mau bercerita Bu tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Nggih Pak Didik, monggo silakan mau bercerita apa. Begini Bu Kiki, akhir-akhir ini itu saya merasakan murid-murid di kelas saya itu kurang antusias Bu dalam menerima belajar dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas itu cuma hanya 50% Bu dari tiap kelas. Ketika saya memberikan tugas itu kebanyakan murid-murid yang saya ajar itu tidak mengerjakan Bu. Oh, nonton ya. Jadi menurut Pak Didik, apa yang Pak Didik harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Saya itu sebenarnya mengharapkan solusi Bu dari permasalahan saya tentang antusiasme murid yang saya ajar Bu. Oke, menurut Pak Didik hal apa yang membuat murid-murid Pak Didik itu kurang antusias dalam kegiatan pembelajaran, Pak? Kalau saya ingat kembali Bu ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu diantaranya itu pembelajaran yang saya ajarkan itu seperti sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan Bu untuk bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid-murid saya untuk berpendapat Bu, atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh begitu ya Pak Didik ya. Kira-kira apa saja yang membuat murid Bapak itu tidak antusias dalam kegiatan pembelajaran, Pak? Menurut saya Bu, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik ya, yang tidak monoton, tidak membosankan. Wah, saya juga sependapat dengan Pak Didik ini. Lalu menurut pendapat Pak Didik ini ya, apa saja yang bisa membuat murid-murid Bapak itu belajar dengan asik dan tidak bosan ketika kegiatan pembelajaran? Menurut saya Bu ya, pembelajaran harus terpusat pada murid Bu.
murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking Bu, yang mungkin ini kan dulu itu saya tidak itu sering melakukan ice breaking Bu, mungkin anak-anak juga ingin setiap hari melakukan ice breaking ataupun game Bu, supaya pembelajaran ini terasa lebih menarik, mungkin itu Bu. Oke. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid ini Pak ya, Oke. apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas Pak? Mungkin begini Bu, mungkin dalam saya memberikan tugas itu terlalu banyak Bu, jadi PR-nya itu terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan Bu, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan itu. Kalau boleh tahu, memangnya Pak Didi ini menggunakan sumber belajar apa ketika kegiatan pembelajaran di kelas? Saya biasanya itu menggunakan buku teks Bu yang ada di perpustakaan. Adakah sumber belajar lain selain buku teks Pak Didi? Saya pikir banyak sih Bu, sumber belajar seperti di YouTube mungkin bisa, atau artikel-artikel di blog atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu, seperti TikTok atau Reel di IG Bu. Nah, betul itu Pak. Saya yakin sekali. Nah, bila nanti Pak Didi bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid Pak Didi itu antusias dalam kegiatan pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Pak Didi untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama Bu ya, saya ingin merancang pembelajaran yang mengasihkan dan menggunakan sumber belajar yang beragam Bu, seperti video YouTube maupun TikTok atau yang lainnya lah Bu. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas Bu. Tugas ini yang dulu saya berikan mungkin terlalu banyak, sekarang ya tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat Bu dan bakat murid saya. Istilahnya gini, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Bu, sehingga murid itu tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang Bu mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, jadi kita mengajarnya itu kita ajarkan seperti halnya kita bermain drama Bu, atau mungkin lagu, puisi, pantun, maupun juga laporan-laporan yang lebih menarik Bu. Iya Pak Didi, bagus sekali rencana Pak Didi ya. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Terus kemudian apa komitmen Pak Didi terhadap rencana yang akan Pak Didi lakukan? Gini Bu, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan Bu, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi. Murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan Bu. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali ya Pak Didi ya. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Pak Didi. Terima kasih Bu Kiki atas waktunya yang diberikan untuk sharing, ya kan, sehingga mungkin masalah yang saya hadapi ini juga terselesaikan Bu. Jadi saya ini sudah merasa lega karena Bu Kiki sudah mau curhat dengan saya, sehingga saya sudah menemukan solusi. Mudah-mudahan Bu, kita semua diberi kemudahan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sehingga nanti tuh kita tuh sebagai guru itu selalu dirindukan oleh murid-murid kita begitu. Amin. Ya udah Bu, makasih Bu ya. Iya Pak Didi, mungkin di lain waktu nanti kita akan berbincang-bincang lagi ya. Iya. Saya tunggu ceritanya ya Pak ya, kelanjutan cerita Pak Didi setelah nanti Pak Didi membuat pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Iya Bu, nanti kan. Baik, terima kasih Pak Didi dan Bu Kiki yang telah melaksanakan praktik kucing yang sangat bagus dan luar biasa. Praktek kucing sesuai dengan alur Tirta. Sekalian lagi saya ucapkan terima kasih. Baik Bu Kiki, ini ada sedikit pertanyaan lagi yang mau saya sampaikan. Kira-kira indikator apa yang menjadi target pencapaian pada kucing tadi Bu? Iya Bu, saya lihat si Kuci atau Pak Didi dalam percakapan tadi sudah bisa menemukan solusi atas
permasalahannya sendiri, Bu. Oh iya, baik, baik Bu Kiki. Jadi setelah saya amati tadi proses kucing, Pak Didi dengan Bu Kiki telah mengajukan pertanyaan yang berbobot dan sudah sesuai dengan alur cerita dan dialognya sudah seperti dialog sehari-hari. Terima kasih Pak Didi dan Bu Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.